Halo semuanya, kenalin nih sama aku, Adnan. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas tentang koloid. Koloid? Kayak pernah denger? Betul. Mungkin buat sebagian dari kalian sudah gak asing dengan kata koloid ini. Tapi, apa sih koloid itu? Oke, jadi koloid ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kolit, yang berarti lem. Jadi, koloid ini adalah campuran yang sukar atau susah untuk berdifusi. Koloid ini juga adalah campuran yang stabil dan memiliki partikel zat terdispersinya 1-100 nanometer. Mungkin secara kasat mata, sistem koloid ini terlihat seperti homogen. Tapi, ternyata koloid ini bersifat heterogen loh, apabila kita melihatnya menggunakan mikroskop ultra. Nah, sebelumnya aku ada nyebutin nih sebuah kata yaitu zat terdispersi. Jadi, koloid ini adalah sebuah sistem dispersi, di mana ada yang namanya fase terdispersi atau zat yang terdispersi atau tersebar pada suatu medium. Nah, ada juga yang namanya medium pendispersi. Sesuai dengan namanya, ia adalah medium untuk mendispersikan suatu zat. Oke, setelah aku ngasih tahu nih, kalian udah paham juga penjelasan tentang apa itu koloid. Sekarang aku akan bahas tentang jenis-jenis dari koloid, di mana terdapat 8 jenis koloid ini. Yang pertama yaitu sol. Jadi, sol adalah koloid yang tersusun atas padatan yang terdispersi dalam medium cair. Contohnya nih kayak cat, darah, tinta. Nah, itu termasuk dari koloid sol. Selanjutnya yang kedua ada sol padat. Sol padat adalah koloid yang substansi terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase padat. Contohnya nih kayak permata, kuningan, dan perunggu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada aerosol. Mungkin teman-teman udah sering dengar nih aerosol di mana-mana, di mall ada aerosol, di mana-mana kalian dengar aerosol. Nah, jadi aerosol ini ternyata termasuk dari koloid loh. Jadi, aerosol ini adalah koloid yang memiliki substansi terdispersinya berupa cairan dalam medium gas. Contohnya nih, seperti kita tahu ada parfum, hairspray. Nah, kabut juga termasuk aerosol. Oke, selanjutnya yang keempat ada aerosol padat. Nah, jadi aerosol padat ini adalah koloid yang memiliki substansi terdispersi berupa padatan dalam medium gas. Nah, contohnya nih kayak debu, asap kendaraan, asap pembakaran pabrik, dan juga asap pembakaran sampah itu termasuk dari aerosol padat. Oke, sekarang yang kelima ada emulsi. Jadi emulsi ini adalah substansi yang terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase cair. Dan mereka membentuk campuran yang stabil. Nah, jadi contoh-contoh dari koloid emulsi ini tuh udah sering kita temuin dalam makanan kita atau minuman kita sehari-hari. Contohnya nih kayak susu, santan, minyak ikan, dan kuning telur itu adalah koloid emulsi. Selanjutnya ada yang keenam itu emulsi padat atau yang biasa kita kenal dengan gel. Jadi emulsi padat ini adalah koloid yang substansi terdispersinya berupa cairan dan medium pendispersinya berupa padatan, dan mereka membentuk campuran yang stabil. Contohnya nih kayak agar-agar, terus juga ada mentega, keju, mutiara, dan juga silika gel yang biasanya kita temui ketika kita beli sepatu tuh, di dalam sepatunya ada silika gel. Itu termasuk dari emulsi padat. Oke, yang ketujuh ada buih atau busa. Jadi buih atau busa ini adalah koloid yang memiliki substansi terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa cairan. Contohnya nih kayak gelembung sabun, terus juga krim cukur atau whipped cream yang biasanya ada di atas minuman kita. Nah, itu adalah buih atau busa. Oke, nah yang terakhir ini adalah jenis yang ke-8 atau buih padat atau busa padat. Nah, jadi buih padat ini adalah koloid
yang memiliki substansi terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa padatan. Contohnya nih kayak styrofoam, marshmallow, karet busa, ataupun batu apung, itu adalah koloid buih padat. Oke, selanjutnya setelah kalian semua mengetahui jenis-jenis dari koloid, aku mau ngasih tahu nih, apa aja sih sifat-sifat dari koloid ini. Oke, jadi yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall ini di mana terjadinya fenomena penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang menghasilkan berkas cahaya pada sistem koloid. Nah, penghamburan ini terjadi akibat partikel memiliki ukuran yang mendekati panjang gelombang cahaya tampak. Contohnya nih dari efek Tyndall itu, kalau misalnya kita naik kendaraan, terus jalannya ini lagi berkabut pagi-pagi, kan cahayanya jadi buyar. Nah, itu adalah efek Tyndall. Yang kedua nih, ada gerak Brown. Gerak Brown atau gerak acak dari partikel koloid akibat terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Contohnya nih kayak pergerakan asap atau bentuk dari awan. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ada adsorpsi. Jadi adsorpsi ini di mana terjadinya proses penyerapan partikel bermuatan oleh koloid pada permukaannya. Sehingga koloid juga memiliki muatan. Contohnya nih kayak debu yang mengabsorpsi elektron dari udara yang bermuatan positif, sehingga menyerap ion H+ pada permukaannya. Oke, sekarang yang keempat ada elektroforesis, atau proses pergerakan partikel koloid yang bermuatan ke kutub dengan muatan yang berlawanan oleh medan listrik. Oke, jadi contohnya ini kayak vakum pesawat Contrail ataupun identifikasi DNA. Nah, selanjutnya yang kelima adalah koagulasi, atau proses di mana rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid atau lebih besar dari 100 nanometer. Contohnya nih kayak penggumpalan darah oleh racun, terus juga penjernihan air dengan penambahan tawas, dan juga koagulasi telur akibat panas dari perebusan. Tadi udah yang kelima. Sekarang yang keenam adalah koloid pelindung, di mana koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu koloid. Contohnya nih kayak gelatin pada pembuatan es krim, atau pati pada pembuatan lateks, dan juga penambahan minyak silikon pada adonan cat. Itu termasuk koloid pelindung. Nah, sekarang yang ke-8 adalah yang ke-7 nih, adalah dialisis. Oke, jadi dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dengan menggunakan penyaring ultra semi-permeable. Contohnya nih kayak hemodialisis atau proses pencucian darah dan pemurnian pati dari partikel sianida. Oke, tadi udah ada 7. Sekarang yang terakhir ada koloid liofil dan koloid liofob. Nah, jadi koloid liofil ini adalah partikel yang terdispersinya memiliki interaksi yang kuat dengan mediumnya. Dan jika mediumnya menggunakan air disebut hidrofil. Nah, contohnya nih kayak gelatin dalam air ataupun protein dalam air. Oke, tadi udah pertama liofil. Yang kedua ada liofob. Jadi koloid liofob adalah partikel terdispersinya memiliki interaksi yang lemah dengan medium pendispersinya. Dan jika mediumnya menggunakan air disebut hidrofob. Contohnya nih kayak sol emas, sol platina, dan sol belerang. Oke, jadi apa aja sih perbedaan dari koloid liofil dan koloid liofob? Oke, jadi yang pertama koloid liofil yang terbentuk pada koloid yang terbentuk pada koloid liofil ini terbentuk dengan stabil. Sedangkan koloid yang terbentuk pada koloid liofob tidak stabil. Selanjutnya, yang kedua adalah koloid liofil sulit dipisahkan, sedangkan koloid liofob mudah untuk dipisahkan. Yang ketiga, koloid liofil sulit mengalami koagulasi, sedangkan liofob mungkin mengalami koagulasi, mudah untuk mengalami koagulasi. Lanjut, yang keempat ada koloid liofil
viskositasnya tinggi dan tidak teramati adanya gerak Brown. Sedangkan pada koloid lyophop, viskositasnya rendah dan teramati adanya gerak Brown pada partikel yang terdispersinya. Oke, jadi itu adalah 4 perbedaan dari koloid lyophil dan koloid lyophop. Oke, setelah teman-teman mengetahui pengertian, jenis, dan sifat dari koloid, nah yang terakhir nih, aku mau jelasin apa aja sih metode dalam pembuatan koloid. Oke, jadi yang pertama ada metode kondensasi, yang merupakan proses pembuatan koloid dengan memperbesar ukuran partikel larutan menjadi partikel koloid. Oke, jadi metode kondensasi ini terbagi menjadi 3 reaksi. Yang pertama ada reaksi hidrolisis atau metode kondensasi melalui pemecahan oleh air atau terhidrolisis. Oke, nah contohnya ini kayak larutan FeCl yang dihidrolisis menjadi sol FeOH3. Nah, yang kedua ada dengan reaksi redoks atau metode kondensasi melalui reaksi oksidasi dan reduksi dari suatu senyawa. Contohnya nih kayak gas H2S dengan larutan SO2 yang menghasilkan koloid belerang. Itu udah yang kedua. Sekarang metode kondensasi yang terakhir atau yang ketiga adalah reaksi penukaran ion atau metode kondensasi melalui reaksi pergantian ion positif maupun negatif pada reaktannya. Contohnya nih kayak gas H2S yang bereaksi dengan larutan AS2O3 menghasilkan koloid AS2S3. Nah, itu udah metode yang pertama yaitu metode kondensasi dengan 3 reaksinya yaitu reaksi hidrolisis, redoks, dan penukaran ion. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua yaitu metode dispersi. Metode dispersi merupakan proses pembuatan koloid dengan memperkecil ukuran partikel suspensi menjadi partikel koloid. Nah, jadi kalau misalnya tadi metode kondensasi itu terbagi menjadi 3 jenis, kali ini metode dispersi ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada mekanik, yang dimana adalah suatu metode dispersi dengan gerakan mekanik seperti penggilingan atau pengerusan. Contohnya nih kayak pembuatan tinta dan sol belerang. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah peptisasi, yang dimana adalah suatu metode dispersi dengan menggunakan larutan zat pemecah atau zat pemeptisasi. Contohnya nih kayak endapan AgCl yang dipeptisasi menjadi larutan NH3. Yang ketiga ada Bussor-Bedick, yang dimana adalah suatu metode dispersi dengan menghantarkan arus listrik yang kuat ke batang logam yang berdekatan dalam medium pendispersinya, yaitu air. Contohnya nih kayak pembuatan sol logam. Itu udah yang ketiga. Oke, sekarang nih yang terakhir adalah homogenisasi, yang dimana adalah suatu metode dispersi dengan pengadukan yang terus-menerus hingga menjadi homogen. Nah, mau tahu contohnya? Langsung kita praktekin aja yuk. Oke, nah salah satu contohnya dari koloid homogenesis tadi adalah proses pembuatan mayonnaise. Jadi, kali ini kita akan langsung mempraktikkan bagaimana sih cara membuat mayonnaise tersebut. Yang pertama, alat-alat yang kita butuhkan adalah whisker, sendok, dan wadah. Lalu, bahan yang kita perlukan ada gula, garam, air perasan jeruk nipis, kuning telur, dan minyak. Nah, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Jadi, langkah yang pertama adalah dalam pembuatannya adalah memasukkan gula dan garam ke dalam perasan jeruk nipis dan kita kocok hingga homogen. Oke, kita langsung masukkan aja ini ada gula. Lalu kita masukkan juga garamnya. Oke. Lalu kita kocok hingga homogen. Oke, jadi maksud dari homogen ini sendiri adalah sampai larut ya teman-teman, sampai tidak ada yang tersisa di bawahnya. Oke, langkah yang kedua adalah memasukkan kuning telur ke mangkok dan kocok perlahan menggunakan whisker. Jadi ini kita makan. Di sini sudah ada kuning telurnya dan tinggal kita kocok pelan-pelan menggunakan whisker.
Langkah yang ketiga adalah menambahkan minyak goreng setetes demi setetes, lalu kocok dengan whisker. Oke, kita tambahkan minyak gorengnya setetes demi setetes. Mari kita aduk lagi. Oke, kita lakukan hal ini sampai lumayan mengental. Di langkah keempat yaitu setelah mengental, kita tambahkan takaran minyak goreng menjadi 1 sendok makan sampai dirasa sudah cukup kental lagi. Oke, kalau misalnya dirasa sudah cukup, lalu kita masukkan air perasan jeruk nipis dan gula dan garam tadi, kita campurkan ke dalam adonan telur ini. Lalu kita aduk hingga homogen. Nah, mayones pun sudah jadi. Oke, jadi berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa mayones adalah salah satu koloid, di mana koloid merupakan campuran heterogen dari 2 zat atau lebih yang berukuran 1 sampai 100 nanometer dan tersebar merata pada medium zat lainnya. Dalam koloid, mayones termasuk sistem emulsi, yaitu emulsi cair karena fase terdispersinya adalah cairan dan medium pendispersinya berupa cairan juga. Tetapi tidak saling bercampur dan membutuhkan suatu zat pengemulsi atau emulsifier agar terbentuknya campuran koloid. Nah, pada praktik tersebut, zat yang terdispersi adalah minyak goreng dan medium pendispersinya adalah perasan jeruk nipis. Sedangkan kuning telur adalah sebagai zat pengemulsi karena lecitinnya adalah lecitin protein yang merupakan emulsifier yang kuat. Selain itu, mayones termasuk dalam sistem koloid liofil karena mempunyai daya tarik yang sangat kuat dengan medium dispersinya dan sehingga sulit untuk dipisahkan. Nah, teman-teman, sudah paham kan dengan apa itu koloid yang ternyata tersebar nih di sekitar kehidupan kita sehari-hari? Kalau begitu, Adnan pamit dulu ya. Dadah!